Shalom, selamat sore teman-teman. Saat ini kita akan memulaikan materi kita. Diminta kesediaan dari Putri Suwawa untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulaikan materi kita pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulaikan pelajaran kami, kiranya Engkau menuntun dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Saat ini kita akan masuk pada materi yang berjudul pengertian konsep dasar kurikulum berdasarkan teori-teori dan menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pengertian kurikulum. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir dan kurer. Pada waktu itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, orang dengan tempat berpacu atau tempat berlari dari mulai start sampai finish. Selanjutnya, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda itu, ada juga kesamaannya. Kesamaan tersebut adalah bahwa kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau dicapai. Kurikulum memang diperlukan untuk anak didik seperti yang diungkapkan Mary yang mengungkapkan bahwa kurikulum meliputi yang pertama, pengalaman belajar yang direncanakan, yang kedua, ditawarkan dalam lembaga atau program pendidikan, yang ketiga, sebagai sebuah dokumen, dan keempat, mencakup pengalaman yang dihasilkan dari penerapan dokumen tersebut. Dari penelusuran konsep pada dasarnya, kurikulum memiliki 3 dimensi pengertian, yakni yang pertama, kurikulum sebagai mata pelajaran, dan yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran. Kita masuk pada tujuan dibuatnya UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Tujuan utama yang harus menjadi orientasi dalam pendidikan salah satunya adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan manusia menjadi semakin lebih baik. Tujuan pendidikan termuat dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Namun sebelum berlanjut membahas tujuan pendidikan menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3, tujuan pendidikan nasional berbunyi yang pertama, mengungkapkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua, mengembangkan potensi para pelajar, dalam hal ini peserta didik agar bisa mengembangkan diri mereka. Dalam hal ini, peserta didik agar bisa mengembangkan diri mereka secara holistik. Kita masuk pada peran guru dalam mengembangkan kurikulum. Peran guru yang pertama, peran konservatif, yang kedua peran kreatif, dan yang ketiga peran kreatif dalam evaluatif. Kita masuk pada hubungan antara dasar kurikulum dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
atau bisa disebut dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan landasan hukum pengolahan pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini juga menjadi dasar pengembangan kurikulum dan penyelenggara pendidikan di Indonesia. Jika diterapkan dengan baik, undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan menghasilkan generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan unggul dalam berbagai aspek. Kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan teori-teori pendidikan dan UU nomor 20 tahun 2003, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar kurikulum mencakup pemahaman akan perkembangan kognitif siswa, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan penguatan perilaku yang diinginkan. Selain itu, kurikulum juga harus relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta memuat muatan lokal, nasional, dan internasional. Demikianlah materi saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Jika teman-teman tidak bertanya, mari kita akan menutup mata kuliah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga materi kami pada sore hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Kiranya apa yang telah kami pelajari itu dapat berguna bagi masa depan kami. Ini yang menjadi doa kami kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.